Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para bosku dan bestiku. Sebelum kita melanjutkan mendengarkan cerita perjodohan sempurna, jangan lupa aktifkan subtitle teksnya ya bosku, supaya lebih akurat teksnya. Dengan cara tekan sekali video ini dan klik yang ada di atas CC sampai berwarna putih. Oke, terima kasih. Perjodohan sempurna bab 152 sampai dengan 153. Ketiganya pulang dalam keadaan berantakan, wajah dan sekujur tubuh ketiganya cemong penuh lumpur. Hanya Pania yang selamat. Mada, Jesse dan Peli berada di depan seraya mendorong sepedanya. Sedangkan Kenway, Pania dan Rodriguez berada di belakang mengikuti ketiganya. Mobil sudah disuruh Rodriguez berjalan duluan. Lihatlah, kita seperti sedang mengasuh bebek-bebek, gurau Rodriguez. Jesse yang mendengar perkataan Rodriguez seketika menghentikan langkahnya. Badannya memutar, wajahnya kesal diperlihatkannya kepada Rodriguez. Bebek-bebek, kesal Jesse. Kak Rodriguez dan Kak Ipar, kalau mau romantis-romantisan itu, jangan main kejar-kejaran di sawah, di lapangan atau di taman bunga, seru Peli kepada keduanya. Malas, romantis dengan Pak Dokter, nyebelin. Jesse mendorong kembali sepedanya. Sebel, entar bucin, ledek Peli. Entar bucin, aku Jess, timpal Mada. Ayang, pelan-pelan nanti jatuh ke sawah lagi, seru Rodriguez memperingati Jesse. Jesse menolehkan kepalanya sedikit dan menjulurkan lidahnya kepada Rodriguez. Sudah Drix, kau suka sekali mengganggunya, tegur Kenway. Dengan mengganggu Jesse, hidupku tidak menonton. Cobalah kak, ganggu kakak ipar, kata Rodriguez. Awas, jangan ikuti sarannya. Pania langsung mengeluarkan ancaman. Hahaha, Hendrik langsung tertawa. Mana mungkin aku mengikuti saran gokil begitu, sahut Kenway. Tapi jangan sampai kebablasan, dia istrimu, ingatkan Kenway. Siap bos, ujar Rodriguez, seraya memberikan tanda hormat tangannya di kepala. Kakak ipar, sini sepedanya, biar Rodriguez yang dorong. Rodriguez menawarkan diri untuk membawa sepeda Pania. Drix, sepeda bini bawain, ini urusanku, kata Kenway. Sini, biar aku yang bawain. Kenway mengambil alih stang sepeda Pania. Baru dibantu, tadi diam saja, seperti bodyguard di samping, goda Rodriguez. Akhirnya mereka sampai di rumah. Suara orang tadi saling berbincang-bincang diselingi suara tawa berhenti seketika. Aisyah tidak tahu apa yang ingin dikatakannya. Kedua tangannya memegang pipinya. Peli, Dama terbelalak menatap sekujur tubuh Peli penuh lumpur. Mada, Ken bangkit dari duduknya dan berjalan secara perlahan mendekati Mada yang berdiri kaku. Tangannya masih berada di stang sepeda. Hai, Jesse melambaikan tangannya, senyum kecil terlihat dari bibirnya. Apa yang kalian lakukan? Tanya Larasati. Ini kerjaan Kak Rodriguez, telunjuk Peli terarah ke arah Rodriguez. Tidak mami, Rodriguez menggoyang jemarinya. Kalau Pak Dokter tidak mengganggu, tidak mungkin Jesse mengejar Pak Dokter, seru Jesse dengan menampilkan bibir manyun. Kenapa menantuku mirip sifatnya dengan Alana dalam benak Richard? Kenapa Mada dan Peli juga mandi lumpur begitu? Tanya Aisyah. Kami mau bantu Jesse untuk keluar dari dalam lumpur, bukannya bantu kami ikut jatuh, jawab Mada. Sudah sana bersihkan badan kalian, titah nenek. Richard mendekati Aisyah begitu mereka tinggal berdua di teras depan. Asai, sepertinya ada yang mengikuti jejak kalian berdua dahulu, ucap Richard dengan suara setengah berbisik. Jejak apa? Aisyah tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Richard. Apa lupa dulu kalian juga pernah mandi lumpur? Richard mengingatkan Aisyah apa yang pernah terjadi padanya dan Alana. Ih, Mas Sai, jangan diingatkan lagi. Malu, seru Aisyah. Kemudian meninggalkan Richard di depan. Untuk apa malu? Aku sepertinya ingin mengenang kembali. Apalagi apa yang kita lakukan di gubuk sawah, gumam Richard. Tapi sayang apa yang dikatakan oleh Richard tidak didengar oleh Aisyah. Jika didengar oleh Aisyah, wajah Aisyah pasti sudah seperti udang goreng. Setelah makan malam, nenek mengumpulkan semua anak cucu dan cicitnya. Nenek sudah tua,
Tidak tahu sampai kapan napas ini berada di tubuh nenek ini, ucap nenek. Ibu masih muda, kata Larasati seraya memeluk tubuh renta ibunya. Iya nek, nenek itu masih muda, gigi nenek saja masih utuh, Bunda Rodrigues. Utuh, karena pakai gigi palsu, balas nenek kepada Rodrigues. Palsu kan juga gigi nek, ucap Kenway. Nenek tertawa melihat wajah anak cucu dan cicitnya. Hanya Jesslyn dan anaknya yang tidak ada karena Jesslyn dan anaknya berada di rumah kedua orang tuanya. Laras, Wisnu, nenek mau membagi harta warisan kepada kalian berdua. Nenek tidak mau. Jika nenek tiada, ada yang saling tidak enak antara Laras selaku anak dan Wisnu selaku cucu, kata nenek. Bu, Laras tidak butuh warisan. Beri kepada Wisnu saja, Bu. Wisnu adalah penerus keluarga ini, kata Laras. Ibu tahu, kalian pasti saling tidak ingin menerima ini. Nenek mengeluarkan isi bab yang berada di atas pahanya. Apa ini, Nek? Tanya Wisnu. Nenek sudah membagi semua tanah atas nama cucu, kata nenek. Pasti Laras tidak ingin menerima, makanya nenek memberikan kepada Aisyah dan Wisnu. Aisyah, kau berikan tanah bagianmu kepada keempat cicit nenek, dan kau Wisnu, kau berikan harta itu kepada cicit nenek juga. Nenek tidak menerima penolakan, tekankan nenek. Tidak ada yang melakukan penolakan lagi karena nenek tidak ingin mendengar ada suara penolakan mengenai harta warisan. Akhirnya pembagian harta warisan selesai. Hari sudah merangkak malam. Suara bintang malam sudah mulai terdengar saling bersahutan. Aisyah merasa matanya sudah ingin mengatup, tetapi Richard masih semangat bermain catur dengan Wisnu. Mas Sai, ayo kita tidur, seperti tidak ada hari esok saja. Aisyah menyendirkan kepalanya ke pundak Richard. Sudah ngantuk? Richard melihat ke arah Aisyah sekilas. Iya, lihat anak-anak juga sudah pada ngantuk Mas Sai. Jangan buat yang aneh-aneh lagi. Selama sebulan tidak dikasih jatah. Jika ada Edi jahil, bisik Aisyah ke telinga Richard. Dek, aduh, bahaya ini. Ancaman Aisyah, kata batin Richard. Kita sudahi Wisnu, Nyonya sudah kasih ultimatum, kata Richard. Hehehe, iya Mas Riz, aku juga ingin menghubungi jagoan di rumah omanya, kata Wisnu. Kapan Mbak Jesslyn balik Mas? Tanya Aisyah. Belum tahu, sepupu Jesslyn lamaran 2 hari lagi, selesai acara baru pulang, kata Wisnu. Di luar ruangan, keempat pria sedang berdebat siapa yang akan tidur di yayasan karena kamar di rumah nenek tidak cukup menampung semuanya. Kak Ken, tidur di rumah nenek, titah Rodrigues. Tidak bisa, kalian yang kecil tidur di sini, kakak dan Mada tidur di yayasan, ngotot Ken untuk tidur di yayasan karena lebih bebas. Aku ngalah, aku dan Peli tidur di sini saja, ujar Dama. Peli, tidur dulu, Peli sudah ngantuk, ujar Peli seraya masuk ke dalam rumah dan masuk menuju kamar paling belakang. Aku tidur duluan saja, kata batin Peli. Peli, siapa yang tidur di yayasan? Tanya Aisyah yang baru keluar dari dapur. Tidak tahu Mam, mereka lagi rembukan. Peli tidur di sini, ngantuk. Gak bisa jalan ke sana, ujar Peli. Sudah, sana tidur. Besok bangun cepat, biar kita ke pasar ikut Oma, kata Aisyah. Oke Mam, saut Peli dengan semangat. Mendengar besok akan ke pasar karena Peli sangat suka jika ke kampung ikut ke pasar. Karena banyak jajanan pasar yang tidak ditemui ada di kota. Setelah ada kesepakatan, akhirnya Kenway dan Rodrigues yang tidur, Manda ke yayasan. Akhirnya kita bisa berduaan, seru Rodrigues sembari menjatuhkan tubuhnya ke kasur dengan terlentang. Yang, panggil Rodrigues. Yang, ulang panggil Rodrigues. Karena panggilan pertama tidak ada sahutan. Rodrigues bangkit setelah tidak ada sahutan dari Jesse. Kemana dia? Apa hilang lagi? Rodrigues bangkit dan berjalan keluar dari dalam kamar. Rodrigues membuka pintu kamarnya dan keluar. Rodrigues berdiri di depan kamar, matanya mencari-cari keberadaan Jesse. Ceklek, pintu kamar Kenway terbuka. Kenway keluar dengan menggunakan jaket. Cari siapa? Tanya Kenway. Istriku hilang lagi, seru Rodrigues. Rodrigues celingukan ke depan kamarnya. Dia bingung kemana hilangnya Jesse. Saat masuk ke dalam kamar tadi, Rodrigues melihat Jesse ikut masuk ke dalam kamar. Kemana dia? Masa hilang lagi? Apa dia masih marah?
dengan masalah jatuh ke sawah tadi? Pertanyaan berseliweran di dalam kepalanya. Ceklek, pintu kamar Kenway terbuka. Kenway keluar dari dalam kamarnya. Ada apa? Kenapa kau muram? Tanya Kenway. Tangannya bersedekap di dada karena udara dingin di kampung sangat terasa. Istriku hilang, seru Rodriguez. Ih, kau kehilangan istri saja. Tuh istrimu lagi beli bakso di depan. Kenway menunjukkan ke arah depan yayasan, sedangkan mereka tinggal di bangunan belakang yayasan. Kamar-kamar yang dibangun untuk tempat tinggal para pegawai yayasan. Beli bakso? Iya, perutku terasa lapar. Udara dingin membuat lapar, kata Kenway. Kenapa dia tidak bilang? Ujar Rodriguez. Seraya berjalan ke depan mencari Jesse dan Pania. Drix, mau kemana? Panggil Kenway. Menjemput istriku, jawab Rodriguez. Tunggu di sini saja, nanti mereka kembali, ucap Kenway. Enggak, bagaimana jika abang tukang bakso ganteng ganggu istri kita? Balas Rodriguez dan tetap melanjutkan langkahnya menuju depan. Betul juga, kata Rodriguez. Bagaimana jika abang tukang bakso itu ganteng? Tidak bisa dibiarkan. Kenway bergegas mengikuti Rodriguez ke depan mencari Jesse dan Pania. Rodriguez melihat gerobak tukang bakso mangkal di depan. Ada beberapa orang yang menunggu pesanannya. Di antara orang-orang tersebut ada Pania dan Jesse yang asik menggoda tukang bakso yang tergolong masih muda. Ini bukan tukang bakso yang menggoda istri kita, Drix. Ini sebaliknya. Lihatlah, istrimu sangat nyaman membantu abang tukang bakso melayani pembeli, ujar Kenway kepada Rodriguez. Rodriguez melotot menatap wajah Kenway. Peace brother, ngekeh Kenway dan mengacungkan dua jarinya. Melihat kedatangan Rodriguez dan Kenway, Pania menggeser posisi duduknya agar Kenway bisa duduk di sampingnya. Kakak mau makan di sini, bakso ya? Tanya Pania. Boleh, di kamar tidak ada peralatan makan, jawab Kenway. Rodriguez berdiri di dekat Jesse yang sibuk membantu membungkus bakso yang ingin dimakan di rumah oleh pembeli. Kenapa keluar dari dalam kamar tidak permisi? Tanya Rodriguez. Hei Pak Dokter, Jesse menolehkan kepalanya ke arah belakangnya. Jesse kira Pak Dokter sudah tidur. Jesse biasa bantu Ahmad kalau Jesse ngunjungin Mama dan Papa ke sini, kata Jesse. Masih berkutat dengan pekerjaan membungkus bakso. Alasan, gerutu Rodriguez. Pak Dokter mau bakso juga? Tanya Jesse. Seraya mengambilkan kursi untuk tempat Rodriguez duduk. Enggak, aku mau melahapmu saja, bisik Rodriguez. Ih, Pak Dokter, lebih enak bakso daripada badan Jesse. Ini Kak. Jesse meletakkan bakso pesanan Pania kepada Kenway. Kau untuk Kak Kenway, aku mana? Tanya Rodriguez. Karena Kenway yang mendapatkan terlebih dahulu. Sabar Pak Dokter, ada bakso untuk Pak Dokter nanti yang istimewa, ujar Jesse. Jesse, kenapa kau terus memanggil Rodriguez Pak Dokter? Tanya Kenway penasaran. Mulut Jesse sudah biasa manggil dengan sebutan Pak Dokter. Sepertinya aneh jika manggil dengan sebutan yang lain, jawab Jesse. Panggilan Pak Dokter, sepertinya akan menjadi panggilan sayang kepada Pak Dokter, gurau Jesse sembari cengengesan. Ini Jess, tukang bakso yang bernama Ahmad memberikan semangkok bakso kepada Jesse. Nah, ini baru untuk Pak Dokter, bakso vegetarian. Pak Dokter tidak suka dengan daging kan? Ini bakso terbuat dari jamur. Ini produk baru dagangan Ahmad. Jesse mempromosikan bakso khusus orang yang tidak mengkonsumsi daging. Bakso vegetarian, apakah sudah ada yang mencobanya? Jangan-jangan aku menjadi kelinci percobaan. Rodriguez meneliti isi mangkok bakso yang diberikan oleh Jesse. Melihat Rodriguez curiga dengan bakso vegetarian tersebut, Ahmad selaku pedagangnya menghampiri Rodriguez. Mas, jangan khawatir. Saya sudah sebulan menjual bakso vegetarian ini dan belum ada yang berakhir di kuburan. Tapi masuk rumah sakit ada mas, ujar Ahmad. Apa? Teriak Rodriguez. Kenway dan Rodriguez secara bersamaan. Kenway, Pania, dan Rodriguez kaget. Hanya Jesse yang tidak. Dia hanya menampilkan senyum lebar di bibirnya. Masuk rumah sakit? Jesse, apa kau ingin membunuhku? Kau ingin menjadi janda kembang, ujar Rodriguez. Pak Dokter, mereka masuk rumah sakit bukan gara-gara makan bakso, tapi karena kecelakaan saat pulang beli bakso, beritahu Ahmad. Kau, kesal Rodriguez kepada Ahmad dan Jesse. Kenway dan Pania tertawa melihat Rodriguez yang kesal. Sudah Rodriguez, makan, sepertinya enak itu,
kata Kenway. Awas kau Jesse, ancam Rodriguez. Kenway merebahkan tubuhnya di ranjang, sedangkan Pania masih duduk di kursi sembari membalas pesan di ponselnya. Pan, kenapa tidak tidur? Tanya Kenway. Ini lagi membalas pesan Mbak yang menjaga Julio kak, jawab Pania. Bagaimana keadaan Julio? Kenway turun dari ranjang dan menghampiri Pania, kemudian duduk di kursi samping Pania. Julio cari-cari Pania kak, nggak mau tidur dengan mama. Terdengar sedih dari suara Pania saat menceritakan tentang Julio keponakannya yang sudah dianggapnya seperti anak sendiri. Kenway juga sangat menyayangi Julio. Berat rasanya Kenway saat meninggalkan Julio di rumah mertuanya. Tapi tidak ada yang bisa lakukan oleh Kenway karena kedua mertuanya sudah bisa menerima kehadiran Julio sebagai cucunya. Kalau begitu besok kita pagi-pagi sekali balik, usul Kenway. Tidak usah kak, tidak enak dengan mami dan daddy. Pania baru sekali ini kesini, baru 1 hari sudah pulang, kata Pania. Bagaimana dengan Julio? Kasihan dia. Karena belum terbiasa, nanti juga terbiasa. Dia tidak akan mencari-cari Pania lagi. Besok Kak Marco tidak terbang, Julio pasti tidak akan rewel lagi, kata Pania. Baiklah, Kak. Pania kaget ketika tiba-tiba Kenway mengangkatnya dan membawanya ke tempat tidur. Jangan berisik, kamar ini tidak kedap suara, ujar Kenway seraya membaringkan Pania. Kenway kemudian mengkungkung badan Pania di bawah tubuhnya. Kak Kenway, raut wajah Pania berseramburat merah. Dia tidak sanggup menatap wajah Kenway yang menatapnya intens. Aku mencintaimu Pania, sangat mencintaimu, ucap Kenway dengan lembut. Tangannya menelusuri pipi Pania dan berakhir di pipi tipis yang berwarna pink. Dikit demi sedikit wajah Kenway mendekati wajah Pania. Pania memejamkan matanya. Dia merasakan bibir Kenway mendarat sempurna di bibirnya. Bibir dan lidah Kenway melakukan penjelajahan di rongga mulut Pania yang terbuka akibat gigitan Kenway. Elusan dan belayan lembut tangan Kenway membuat Pania yang tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Hanya mengikuti arus. Sedikit demi sedikit dia merespon apa yang Kenway lakukan. Tangan lembut Kenway melakukan tugasnya dengan lembut, sehingga Pania tidak sadar tubuhnya sudah polos. Tanpa selembar benang menutupi tubuhnya, hanya ada tubuh polos Kenway yang berada di atas tubuhnya. Kenway dengan hati-hati melakukan tugasnya sebagai seorang suami, sehingga Pania merasa nyaman dan tidak berteriak ketika Kenway membobol pertahanan Pania. Akhirnya apa yang harus terjadi antara pasangan pengantin baru terjadi. Apa yang terjadi di kamar Kenway tidak terjadi di kamar Rodriguez. Rodriguez sudah berada di atas kasur dengan tatapan mata penuh harap. Dia menunggu Jesse berada dalam kamar mandi. Kenapa lama sekali dia? Sudah hampir setengah jam. Apa dia tidur di dalam kamar mandi? Rodriguez senang begitu pintu kamar mandi terbuka. Jesse keluar. Apa yang kau lakukan? Rodriguez sontak kaget melihat Jesse. Tidak semudah itu kau mendapatkan tubuhku ini Pak Dokter, dalam benaknya Jesse yang gembira. Rodriguez gelisah menunggu Jesse keluar dari dalam kamar mandi. Apa yang dilakukannya di dalam kamar mandi? Rodriguez gelisah di atas ranjang. Sudah hampir setengah jam Jesse berada di dalam kamar mandi. Apa dia ketiduran di dalam kamar mandi? Pintu kamar mandi terbuka. Jesse keluar dari dalam kamar mandi. Senyum terlihat dari raut wajah Rodriguez, tapi tiba-tiba senyum di wajah Rodriguez berubah seketika saat melihat rupa Jesse ketika keluar dari dalam kamar mandi. Apa yang kau lakukan dengan badanmu itu? Sontak Rodriguez bangkit dari ranjang. Ini, Jesse menunjuk badannya. Iya, kenapa badanmu penuh lumpur kuning begitu dan bau lagi? Rodriguez menutup hidungnya. Wangi begini, hidung Pak Dokter itu bermasalah ya? Jesse tidak terima dikatakan bau oleh Rodriguez karena bedak yang dibalurkan ke tubuhnya. Sangat bau. Rodriguez menjauhi Jesse ketika Jesse mendekati Rodriguez. Jangan dekat-dekat, ucap Rodriguez seraya menutup hidungnya. Baiklah, jika Pak Dokter tidak mau dekat-dekat Jesse, Jesse mau tidur saja, kata Jesse sambil merebahkan tubuhnya ke kasur. Jesse, mandi sana, kau bau sekali, titah Rodriguez kepada Jesse. Mandi? Ini obat Pak Dokter, badan Jesse sakit semua karena jatuh ke sawah tadi, kata Jesse. Obat apa bau begitu? Lihat, badanmu seperti masyarakat pedalaman, cepat sana mandi,
titah Rodriguez. Enggak, ini obat. Kalau tidak pakai ini, besok badan Jesse bertambah sakit. Jesse tetap kekeh tidak ingin mandi, agar bedak yang berada di sekujur tubuhnya tidak hilang. Kalau kau tidak mau mandi, apa sampai besok kau tetap memakai itu, Jess? Tanya Rodriguez. Iya, sampai besok pagi. Mandi pagi baru hilang, saud Jesse menjawab pertanyaan Rodriguez. Terus, aku tidur mana? Aku tidak tahan tidur di dekatmu dengan bau menyengat dari apa itu? Seru Rodriguez seraya menunjuk ke badan Jesse. Tahan, tahan kan saja Pak Dokter. Ayo kita tidur, ujar Jesse. Kemudian menarik selimut sampai ke dagunya. Tahan, tahan, hidung ini nggak tahan. Siapa penemu yang kau pakai ini, Jesse? Tanya Rodriguez. Pertanyaan Rodriguez tidak dijawab oleh Jesse. Napas Jesse terlihat seperti napas orang yang sudah masuk ke dalam dunia mimpi. Tidur. Dia enak-enakan tidur. Aku menjadi pria kesepian di antara pria-pria yang gembira malam ini. Rodriguez berbicara sendiri, seraya mengambil bantal dan selimut tebal untuk dijadikannya alas tidur di lantai. Drix, nasibmu sungguh malang. Bukan ibu tiri saja yang ada, ternyata istri tiri juga ada, ucap Rodriguez telentang di atas selimut yang dibentangkannya di lantai. Tangannya diletakkannya di bawah kepalanya, dijadikannya bantal, matanya menerawang menatap langit-langit kamar. Sesekali matanya menatap ke arah Jesse. Bagaimana dia tidur itu? Rodriguez melihat Jesse tidur dengan posisi yang berantakan. Selimutnya sudah berada di ujung kakinya, bantal sudah berpindah fungsi. Yang tadinya bantal di kepala, sekarang bantal berada dalam pelukan, sedangkan guling sudah tergeletak di lantai. Gila gadis ini, tidur tidak ada yang benar. Gak ada peminim-peminimnya. Peli yang kerasa kerusuk saja. Jika tidur ada manis-manisnya. Ini orang. Ngedumal sendiri Rodriguez melihat cara tidur Jesse. Apa benar ini cewek? Jangan-jangan anak ini kelamin ganda. Ngoceh sendiri si Rodriguez. Sampai tak terasa matanya terpejam dengan sendirinya. Karena letih ngomel sendiri. Dalam kamar Dama, Peli tertawa cekikikan karena Dama terus menggoda Peli dengan cara menggelitik area sensitif Peli, yaitu telinga Peli. Peli tidak tahan jika ada orang yang mengelus dan meniup area telinganya. Peli akan merinding dan cekikikan. Kak Dama cukup, pinta Peli seraya menjauh dari sisi Dama. Habisnya kakak gemas, kenapa harus sekarang? Tamu tak diundang itu datang. Cancel tadi undangannya, undurkan sampai minggu depan atau bulan depan, ucap Dama asal bicara. Kakak, itu sudah jadwalnya, mana bisa main sansel-sansel saja. Bibir Peli ngerucut. Melihat bibir Peli manyun membuat Dama semakin gemas. Jangan buat begitu bibirnya, jangan mancing-mancing ya, seru Dama. Hahaha, Peli tertawa sembari menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Jangan keras-keras, tertawanya nanti dikira tante ada temannya, ucap Dama usil. Tante siapa? Bingung Peli. Dengan tatapan mata yang bingung, Peli menunggu apa yang akan dikatakan oleh Dama mengenai tante yang ditanyakan oleh Peli. Tante yang pakai gaun putih panjang dan suka cekikikan di atas pohon, ucap Dama dengan suara yang pelan, membuat Peli yang mendengar beringsut menggeserkan tubuhnya mendekati Dama. Kak Dama jahat, seru Peli. Malam-malam jangan tertawa cekikikan, apalagi kita di kampung. Sudah, sini kita tidur saja. Hanya bisa tidur kita. Baru buka satu kali, harus puasa seminggu, ucap Dama sambil menarik Peli untuk masuk ke dalam dekapannya. Kok tahu kakak puasa seminggu? Kakak kepo ya periode bulanan cewek, tuduh Peli. Kakak itu pernah sekolah ya, di sekolah dipelajari, kata Dama. Hehe, Peli lupa, ucap Peli. Delople, pulang dari sini kita tinggal di rumah sendiri ya, kata Dama. Kak Dama sudah ada di rumah, tanya Peli. Rumah di dekat kampus, kata Dama. Yang itu, enggak apa-apa ya, walaupun kecil tapi dekat kampus, kata Dama. Enggak apa-apa kak, bagus kecil, gak capek bersihkannya, ucap Peli. Ternyata istriku kecilku pemalas, ledek si Dama. Kenapa Kak Dama menyesal menikah dengan Peli? Tidak ada kata menyesal dalam kamus Dama. Delope tidak bisa masak, ini bisa masak, ujar Dama dengan menunjuk dirinya. Delope, kenapa tidak Peli saja kak?
Delope panggilan kesayangan, sahut Dama. Bagaimana jika Dalope saja, kata Peli. Dalope, apaan itu? Tanya Dama. Lopeli, sahut Peli. Dama Lopeli, bagus. Mulai detik ini panggilan kesayangan kita Dalope, ya, kata Dama. Seperti Mami dan Dedi, kata Peli. Iya, kita harus seperti orang tua kita, bersama sampai ajal memisahkan, kata Dama. Amin, sahut Peli. Berbeda dengan Dama, Ken masih berpacu di atas tubuh polos istrinya. Keringat membasahi badannya. Udara dingin di pedesaan tidak membuat badan keduanya dingin, karena aktivitas ranjang yang mereka lakukan membuat kedua bermandikan keringat. Setelah merasa tenaga terkuras habis, Ken menyingkir dari atas tubuh Mada. Dengan bertumpu pada siku lengannya, Ken menatap wajah Mada yang terpejam karena merasa letih. Senyum terlihat dari wajah Ken saat melihat hasil karya bibirnya. Bercak-bercak kemerahan seperti digigit serangga terlihat di area dada dan sekitar area paha. Tangan Ken membelai hasil karya bibirnya, membuat mata Mada yang terpejam terbuka karena merasakan ada elusan jemari di dada dan perutnya. Kak Ken, sontak Mada menarik selimut setelah mengetahui tubuh polosnya masih terpampang jelas. Untuk apa ditutupi? Tangan Ken meraih selimut yang dipakai Mada untuk menutupi tubuhnya dan melemparkannya jauh dari jangkauan tangan Mada. Kak, Mada seketika mendekati Ken dan memeluknya sehingga tubuhnya menempel tanpa jarak dengan badan Ken. Ah sayang, apa mau lagi? Goda Ken. Tidak, sahut Mada dengan wajah yang merona merah. Kalau mau lagi kakak masih sanggup ini. Jiwa muda masih menggelora, kata Ken. Sakit ini, ujar Mada. Masih sakit. Maaf ya, kakak kira sudah tidak sakit lagi, ujar Ken. Ken mendaratkan kecupan di rambut Mada dan kemudian mengangkat Mada ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Mada tidak membantah diangkat oleh Ken karena tidak ada gunanya. Ken akan tetap menggendongnya ke dalam kamar mandi. Pagi tiba, mentari mengeluarkan sinarnya masih dengan malu-malu. Au, teriakan dari dalam kamar yang ada di belakang yayasan terdengar keras. Pak dokter, kenapa Pak dokter memeluk Jessie? Pak dokter mengambil kesempatan ya. Tadi malam bilang Jessie bau. Ternyata Pak dokter pagi-pagi memeluk Jessie. Pak dokter mesum, seru Jessie dengan beruntun. Hei Nyonya, jangan main tuduh saja. Lihatlah, di mana kau berada sekarang ini, ujar Rodriguez, tidak terima dengan tuduhan Jessie. Jessie melihat dia saat ini berada di atas matras yang dibentangkan Rodriguez untuk tempat dia tidur. Hehe, Jessie menampilkan nyengir kuda di mulutnya. Tangannya menggaruk-garuk tengkuknya yang tiba-tiba gatal. Dengan cepat, Jessie bangkit dan kembali naik ke atas ranjang. Kalau tidur itu kalem, jangan kerasa kerusuk seperti cacing kesiram air panas, omel Rodriguez. Bedak dingin yang Jessie pakai terasa panas, ucap Jessie. Nah, tuh, kualat dengan suami, begitu jadinya. Sama suami itu harus nurut. Kalau tidak nurut, tidak akan cium pintu surga. Rodriguez meneruskan omelannya sembari menggulung alas tidurnya. Memang pintu surga milik suami, Pak dokter. Suami juga harus nurut dengan istri. Kalau tidak nurut, pintu neraka nunggu suami yang jahat dengan istri, ujar Jessie. Hei, ajaran siapa itu? Rodriguez duduk di samping Jessie karena bau tubuh Jessie tidak lagi mengeluarkan aroma tidak sedap. Ajaran Jessie, memang suami saja yang akan membawa kita menuju pintu surga. Istri juga bisa membawa suami ke pintu surga atau pintu neraka. Selesai berkata, Jessie bergegas masuk ke dalam kamar mandi dan menguncinya. Hei, Jessie tunggu. Rodriguez mengejar Jessie dan mengetuk-ngetuk pintu kamar mandi Jessie. Ayang, ayang, panggil Rodriguez seraya mengetuk pintu kamar mandi. Pintu kamar Rodriguez diketuk dari luar. Siapa lagi? Gak tahu dia aku lagi mau merayu istriku, gerutu Rodriguez sambil berjalan menuju pintu kamarnya. Ceklek. Begitu pintu terbuka, terlihat wajah Kenway yang segar dan terlihat baru selesai mandi dengan rambut yang masih tercium aroma sampo. Melihat raut wajah Rodriguez yang butek, senyum keluar dari bibir Kenway. Apa senyum-senyum? Gak pernah lihat cowok ganteng ya? Kenapa itu muka? Kecut, jeruk saja kalah dengan wajah mudrik, gumam Kenway. Mau apa? Aku mau mandi, ujar Rodriguez. Jessie mana? Kenway menggeser Rodriguez yang berdiri di depan pintu. Setengah badannya masuk ke dalam kamar Rodriguez mencari keberadaan Jessie. Mandi, beritahu Rodriguez dengan ketus.
kami duluan ya, ujar Kenway. Iya, saut Rodriguez. Melihat Pania keluar dari dalam kamar dalam kondisi rambut yang habis keramas, mood Rodriguez semakin turun ke lantai. Tadinya moodnya masih duduk di lantai, sekarang mood Rodriguez sudah rebahan. Sudah sana, Rodriguez masuk ke dalam kamar kembali. Kenapa itu bocah? Pasti belum dapat masuk, ledek Kenway. Plak, Pania menepuk pundak Kenway karena mendengar perkataan asal dari mulut Kenway. Aduh sayang, kenapa baru 2 hari nikah sudah mengalami KDRT aku, ujar Kenway. Mulut kakak itu, ujar Pania. Ada apa dengan mulutku? Mau nambah lagi seperti tadi malam, goda Kenway. Ih, genit, malas meladeni orang mesum. Pania meninggalkan Kenway. Tunggu sayang, Kenway mengejar Pania, kemudian memeluk pinggang Pania seraya berjalan menuju ke rumah nenek. Sini tasnya. Tangan Kenway meraih tas yang berisi pakaian mereka. Biar Pania saja kak, nggak berat. Sudah, biar kakak yang bawa, ini ringan. Tapi sebagai suami lebih suka lihat istri tidak membawa apa-apa di tangannya. Cukup bawa hatiku, ini di hatimu, ujar Kenway. Pania mendongak menatap wajah Kenway. Aku kira kak Kenway itu pendiam, ternyata Pania menggeleng-gelengkan kepalanya. Kakak itu pendiam di tempat yang tidak kakak sukai dan berada di sekitar orang yang tidak akrab. Betulkah? Waktu sekolah pilot dulu, sepertinya kakak orang yang suka bergaul, kata Pania. Siapa bilang? Teman kakak itu hanya Marco waktu sekolah pilot. Ada beberapa dari negara lain, tetapi tidak terlalu akrab. Mereka berbincang-bincang sehingga tidak terasa mereka sudah tiba di depan rumah nenek dan semua sedang menunggu kedatangan mereka. Mana Rodriguez? Tanya Sony, ayah tiri Aisyah. Belum siap, kami tinggal saja, kata Kenway. Asik ini, kita sarapan di luar sambil menatap pemandangan, ujar Kenway dan meletakkan bokongnya di kursi sedangkan Pania masuk ke dalam rumah. Selesai sarapan pagi, Richard dan Aisyah berjalan-jalan menyusuri pematang sawah. Tangan kedua saling berkaitan. Sepertinya baru saja kita berjalan-jalan di sini. Tidak terasa ya, sudah 20 tahun lewat, ucap Richard. Mereka sampai di gubuk yang biasa digunakan para petani untuk beristirahat. Ayo kita duduk di situ. Richard membimbing Aisyah untuk menuju ke gubuk itu karena untuk sampai di tempat itu mereka harus melewati titik kecil yang terbuat dari bambu. Aisyah meletakkan bokongnya sedangkan Richard masih posisi berdiri, pandangan matanya seakan-akan mencari sesuatu. Apa ini gubuk kita dulu? Tanya Richard kepada Aisyah. Gubuk apa? Aisyah tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Richard. Gubuk nostalgia kita dulu, gubuk tempat kita buat generasi utama, ujar Richard. Pipi Aisyah seketika merona merah. Masai. Aisyah memutar badannya, dia membelakangi Richard. Asai, itu nostalgia kita yang tidak bisa kita lupakan. Ternyata kita dulu nakal juga ya. Bagaimana jika saat itu kita tertangkap basah berbuat mesum di sawah? Pasti nama kita akan menjadi trending topik di kampung ini, ucap Richard sambil tertawa lebar. Mas itu yang tidak tahu tempat, main nyosor saja. Kalau anak-anak kita tahu kan malu. Apa ada di antara anak-anak kita yang akan mengikuti apa yang kita lakukan dulu di sini? Ucap Richard sambil duduk di samping Aisyah. Semoga tidak ada seperti dedinya, otak mesum, ujar Aisyah. Mereka benihku, harus mirip, kata Richard. Lihatlah, Richard menunjuk ke arah tidak jauh dari tempat mereka duduk. Mau kemana mereka? Tanya Aisyah. Mereka tidak mungkin hilang, ada Adam, kata Richard. Bukan takut hilang mas, aku takutkan Rodriguez pasti akan membawa pulang binatang menjijikan lagi. Rumah sudah seperti kebun binatang, kata Aisyah. Akhirnya liburan singkat mereka di desa berakhir, kesibukan menunggu mereka di kota. Peli sibuk menyusun baju untuk dibawa ke rumah barunya di dekat kampus. Dama, aku harap kau menjaga Peli dan ingat pesanku dulu, kata Richard kepada Dama. Baik Dedi, sahut Dama. Begitu juga dengan Ken, tunggu Mada sampai matang pikirannya, baru kau memikirkan untuk punya anak. Dedi tidak melarang kalian untuk melakukannya. Kalian ngerti apa yang ingin Dedi katakan? Maksud Dedi, kami boleh itu. Dama menyatukan 2 jari ujung jari telunjuknya.
Ya, ya, itu, saut Richard. Akhirnya, batin Dama gembira. Ingat, jangan punya baby dulu, kata Richard. Turunnya izin untuk menyentuh istri dari Richard. Dikarenakan adanya ancaman dari Aisyah, jika Richard tidak mencabut larangannya, Aisyah akan membuat Richard puasa sampai izin dari Richard turun dan bersambung.